Nah, rumah BUMN ini dia mencakup lebih luas lagi, ada literasi digital untuk pelaku UMKM gitu. Kita juga ada tempat buat millennials untuk berkumpul gitu, untuk belajar terkait usaha UMKM gitu. Yang mana memang mimpinya kami di Rumah BUMN bisa mengantarkan betul tadi kata Pak CEO, mengantarkan UMKM go global gitu ya. Namun harapannya juga minimal atau UMKM tersebut bisa dikenal secara nasional. UMKM di Rumah BUMN sudah banyak ya Pak CEO yang go global juga, dan walaupun di level UMKM namun produknya tidak kalah bersaing gitu. Sembilan 90,9 FM X Channel, radio inspirasi segala generasi. Halo X People, selamat pagi. Kamu gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan bahagia selalu pastinya. Kembali lagi bareng Indah X People yang bakalan nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Dan kali ini kita ada program baru nih X People. Nama programnya Melek Cuan. Buat kamu semua supaya pada melek nih, melek terhadap cuan. Dan pastinya Melek Cuan ini adalah salah satu program yang kita juga berkolaborasi dengan Rumah BUMN Bandung untuk mensupport para UMKM dalam salah satunya mempromosikan produk-produk UMKM-nya. Kebetulan banget hari ini Indah bakalan ngobrol langsung nih sama kolaborator kita yaitu Rumah BUMN Bandung, dan di sini sudah ada CEO mudanya yaitu Kang Rinaldi. Radina. Oh, Radinal. Oke, Kang Radinal dan Kang Upit. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kang Radinal, Kang Upit. Halo, semuanya. selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mohon maaf baik ya juga. Radinal. Tadi Kang Radinal punten agak ini ya, agak kebelinger. Bener, iya. Tadi OTW dari mana Kang Upit, Kang Radinal? Langsung dari rumah BUMN tadi ke Kota Bandung, kita langsung ke sini sih. Gimana Emang sudah perjalanan? dijadwalkan ya Sudah hari ini. dijadwalkan khusus untuk 90,9 FM X Channel. Ya biasanya kita ngobrolnya online ya Kang, Iya, WhatsApp. betul. Sekarang bisa ketemu langsung. Iya. Alhamdulillah. Tadi Alhamdulillah. gimana perjalanan, macet gak? Lancar-lancar aja alhamdulillah. Alhamdulillah, macetnya kemarin ya. Macetnya kemarin. Konvoy. Konvoy, iya betul. Oke, hari ini kita bakalan ngobrol lebih dalam tentang Rumah BUMN Bandung, dan ini menarik banget. Alhamdulillah kita bisa berkolaborasi juga ya untuk pemberdayaan UMKM, dan pastinya juga ada ex people yang belum tahu nih Rumah BUMN Oke. itu apa sih sebenarnya. Jadi rumah BUMN itu kita ngomongin sejarahnya dulu Boleh. ya. Sejarahnya itu dia tuh dibentuk sama Kementerian BUMN itu tahun 2016 ya. Dari seluruh BUMN yang ada di Indonesia itu mereka membentuk suatu rumah BUMN. Awalnya itu namanya Rumah Kreatif BUMN. Itu memang untuk memperdayakan UMKM di Indonesia. Nah, tapi dengan adanya perubahan zaman ya, sekarang itu lebih cakupannya tuh lebih luas dan namanya juga berubah menjadi Rumah BUMN. Nah, Rumah BUMN ini dia mencakup lebih luas lagi, ada literasi digital untuk pelaku UMKM gitu. Kita juga ada tempat buat millennials untuk berkumpul gitu, untuk belajar terkait usaha UMKM gitu. Dan juga di sini tempat untuk pemberdayaan tanggung jawab sosial juga. Jadi selain ada untuk UMKM, kita juga ada tanggung jawab sosial. Misalnya kalau misalnya ada kegiatan tanggap bencana dan lain sebagainya, gitu deh. Oke, berarti ini bagian dari pemerintah juga ya kalau BUMN. Betul. Kalau Rumah BUMN ini kalau dalam ranah pemerintahan di bawah kementerian apakah atau apa? Di bawah Kementerian BUMN. Ah, Iya. dan biasanya untuk pendanaannya apakah dari pemerintah juga? Pendanaan anggaran sih ada dari Kementerian BUMN, tapi juga kita dibantu sama BUMN pengampunya. Kalau di Kota Bandung yang ada di Jalan Jurang ya, itu yang punya adalah BUMN-nya BRI. Oke. Kebetulan saya juga dari BRI gitu, jadi memang di situ tempatnya dari BRI yang menyediakan gitu. Oke, berarti kalau rumah BUMN sendiri nggak semuanya BRI atau BRI semua? Nggak semuanya BRI, jadi dari seluruh BUMN itu ada.
dari Bank Mandiri, BNI, Telkom, Pertamina, PLN, itu semuanya memiliki masing-masing rumah BUMN. Dan kalau di Bandung kebetulan BRI. Kota Bandung BRI. Oke, Kota Betul. Bandung BRI. Kang Radinal sebagai CEO muda. Kang Upit sebagai apa nih di rumah Oke, BUMN? jadi kalau nama beken memang di UMKM Kang Upit ya. Mungkin Pak Radina juga baru ini. Kalau nama asli Supriyatna, jadi saya sebagai koordinator di Rumah BUMN Bandung, yang mana memang secara sejarahnya di Rumah BUMN Bandung sendiri kita berdiri sejak tahun 2017. Sampai dengan tahun ini alhamdulillah ya masih tetap Alhamdulillah. mendukung UMKM yang ada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, di mana kita UMKM Mitra Binanya sudah ada 12.000 lebih Luar UMKM biasa. yang sudah bergabung. Berarti dari 2017 sampai 2025 kurang lebih 7 sampai 8 tahun ya. Betul, Betul. Juni ini pas 8 tahun Wah, Rumah luar BUMN biasa. Bandung. 12.000. 12.000-an 12.000. UMKM. Berarti perannya apa aja ketika awal dibentuk sampai sekarang, apa yang diberikan Rumah BUMN ke binaan 12.000 UMKM itu, Kang? Oke, jadi secara peran memang yang awalnya tadi sebelumnya dijelaskan sama Pak Radino ya, perannya hanya untuk pemberdayaan UMKM. Nah, kalau sekarang lebih perannya diperkaya lebih luas lagi, di mana fokus kita memang tetap di pembinaan UMKM ya. Jadi kita punya kurikulum pembinaan bagaimana membentuk UMKM yang tadinya konvensional jadi modern, yang modern jadi digital, yang digital jadi online, dan sampai harapannya mimpi kita adalah mempersiapkan UMKM supaya go global nih Oh. gitu. Dan peran lainnya memang tadi sudah dijelaskan bagaimana Rumah BUMN ini menjadi hub bagi para pelaku komunitas yang memang misalkan nih butuh tempat untuk berkegiatan, meeting dengan klien gitu ya, bikin workshop. Nah ini bisa banget ya Pak Radino ya. Betul, betul. Di Rumah BUMN kita perannya sebagai coworking space gitu. Jadi bagi UMKM mitra binaan yang sudah bergabung ataupun yang memang belum jadi anggota itu bisa banget menggunakan ruangan yang ada di kita. Oke. Oke, luar biasa ya. Jadi bisa juga nongki-nongki di Rumah BUMN. Silakan. Bisa oke, banget. oke. Kang Radinal tadi menarik ya. Tadi bukan hanya tentang UMKM, di spill juga tempat Mm-mm. berkumpul para milenial, terus orang-orang yang pengen belajar bisnis. Apakah Betul. memang boleh juga bergabung atau main ke Rumah BUMN? Silakan, kami terbuka untuk umum ya. Jadi kalau misalnya ada millennials ataupun kalau sekarang tuh Gen Gen Z Z, ya, iya. Gen Z, Iya. Gen Z yang mau belajar terkait UMKM gitu ya, mungkin ada minat ke sana gitu. Selepas dari kuliah gitu mau bikin usaha, silakan. Karena kami di situ bisa diskusi bareng gitu ya. Pelaku-pelaku UMKM itu kadang juga sering datang gitu ya. Jadi kalau misalnya mau belajar terkait apapun UMKM yang mau dituju gitu ya, kami itu banyak sekali pelatihan-pelatihan. Ataupun setelah pelatihan itu kadang pelaku UMKM nggak langsung pulang. Mereka kadang juga banyak diskusi-diskusi gitu, sharing pengetahuan. Dan juga buat millennials itu kita juga selain tempat coworking space, kita juga itu dibuka untuk mereka yang Magang. masih kuliah itu untuk magang di tempat kami gitu ya. Dan jadi kalau magang di situ kan selain ilmu terkait bekerja itu seperti apa, di ilmu UMKM pun bisa didapat gitu. Jadi ya banyaklah ilmunya di sana gitu. Jadi bisa bantu-bantu kami dalam bekerja di di rumah BUMN. Sekaligus dapat ini ya, inspirasi nih bisnis dari UMKM-UMKM yang Inspirasi. sudah berjalan Oh, gitu. Iya. Dan ini menarik, biasanya kalau ke UMKM, banyak UMKM yang baru mulai itu insecure. Ini kalau masuk rumah BUMN ada persyaratan gak sih, misalkan skala UMKM-nya harus segimana gitu atau nggak ada? Nggak ada. Jadi yang baru mau merintis pun silahkan kalau mau gabung sama kami gitu. Nanti tinggal jelaskan aja minat UMKM-nya mau kemana gitu ya. Jadi nanti kalau sudah daftar itu kita ada klasifikasinya. Jadi kalau sudah diklasifikasikan itu akan menentukan dia ini cocok ikut pelatihan yang mana sih. Kan nggak mungkin kalau misalnya baru mulai UMKM terus kita ajarkan gitu terkait pendaftaran perseroan terbatas, itu nggak mungkin. Ataupun mau buka open public saham gitu kan nggak mungkin. Jadi kalau sudah diklasifikasikan itu ya insya Allah pelatihannya pun tepat ya Kang ya. Betul. Jadi pelatihannya tepat, jadi nanti
kebutuhannya juga apa itu bisa dilihat nanti di apa namanya di tempat kami gitu. Oke, menarik. Jadi teman-teman yang mau baru mulai usaha atau misalkan udah running nih UMKM-nya, boleh banget untuk join di Rumah BUMN Bandung. Dan tadi juga di-spill ada pelatihan-pelatihan, pastinya kalau ngomongin pelatihan pasti ada program unggulan. Tapi X People kita akan bahas di segmen selanjutnya. So stay tune terus di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. X People masih di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi, masih bareng Indah ditemani oleh Kang Radinal, CEO muda dari Rumah BUMN Bandung, dan Kang Upit juga sebagai koordinator di Rumah BUMN Bandung. Tadi di segmen sebelumnya sudah di-spill pelatihan-pelatihan yang akan diberikan kepada teman-teman UMKM, dan pastinya kan ini berhubungan langsung dengan program unggulan. Nah, kita pengen tahu nih Kang, program unggulan yang ada di Rumah BUMN Bandung ada apa aja? Program unggulan kita tuh pelatihannya bervariatif. Jadi pelatihan itu adalah salah satu bentuk program yang memang nomor satu ya. Di situ kita variatifnya gimana, karena nggak cuman pelatihan umum terkait misalnya finansial gitu ya, finansial usaha gitu ya, ataupun misalnya bagaimana cara mengembangkan produk agar bisa ramai di platform digital gitu ya. Tapi kita juga ada yang namanya pelatihan itu yang khusus gitu. Jadi yang segmented, misalnya kayak kemarin kita baru mengadakan pelatihan untuk penanam anggur gitu. Jadi memang itu segmented khusus untuk pelaku-pelaku usaha penanam anggur gitu. Jadi selain pelatihan yang umum, kita juga ada pelatihan khusus gitu. Nah, selain itu juga program-program unggulan kita ya yang tadi kita sebutkan gitu ya. Kita ada coworking space buat generasi millennials maupun Gen Z yang untuk diskusi bareng belajar bisnis gitu ya. Nah, selain itu juga kita sering juga nih dalam pelatihan itu menghadirkan narasumber-narasumber yang memang berkompeten gitu. Kadang dari bidang akademis gitu ya, seperti dosen-dosen di Universitas Terbuka di Bandung gitu. Yang intinya secara filosofis, secara teoritis mereka tuh paham banget yang terkait namanya UMKM gitu. Ataupun pelaku apa namanya platform-platform pengembangan usaha, misalnya kayak terkait yang platform untuk pengembangan usaha di kasir biar lebih ringkas, itu juga kita ada tuh. Jadi mereka kadang juga suka ngasih tips and trick biar usahanya tuh nggak ribet gitu. Kadang kan pelaku UMKM itu ribet sama pencatatan keuangannya Iya, juga gitu betul. ya. Nah, selain itu juga program-program yang lainnya itu kadang kami memang ada satu program yang memang kita harus tanggap bencana gitu. Nah, memang selain UMKM ada hal lain lagi yang kita perhatikan gitu. Nah, ini kan kalau tanggap bencana itu kita memang akan melakukan program-program yang memang artinya kalau misalnya ya kita nggak berharap adanya bencana di Kota Bandung ya, tapi Iya. kalaupun ada, kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar bisa membantu menyalurkan dan juga membantu korban-korban yang akan terdampak oleh bencana tersebut gitu. Kalau pelatihannya ini online atau offline atau hybrid kah? Kita ada offline, pastinya ada online juga. Jadi memang di rumah BUMN itu kita ada tempat khusus untuk tempat pelatihannya gitu ya. Ya walaupun nggak luas-luas banget ya Teh ya, tapi memang cukup lah gitu. Kalau misalnya kebutuhannya sekitar 30 sampai 40 masih bisa lah kita tampung sekali pelatihan gitu. Nah, kalau misalnya untuk online itu kita juga ada kelasnya gitu. Jadi kadang kita suka sosialisasinya di sosial media kita juga gitu ya, di Rumah BUMN Bandung gitu. Jadi kalau misalnya mau berkenan mau ikut webinarnya, silakan pantau apa namanya Instagram Instagram. kami gitu ya, atau TikTok kami gitu ya. Itu kadang kita sering publish pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa berkenan untuk pelaku UMKM di Kota Bandung gitu. Oke, berarti kalau misalkan pelatihannya itu sebulan sekali kah, seminggu sekali atau gimana, Kang? Setiap minggu ada. Oh.
kita memang ada target pelatihan juga sih. Mhm. Jadi kalau setiap bulan itu ada targetnya, tapi setiap minggu itu bisa kalau misalnya kadang kita juga kalau misalnya lagi ramai gitu ya permintaan pelatihan itu bisa jadi sehari sekali juga bisa ya Kang ya Betul, gitu. hampir setiap hari Hampir gitu. Luar setiap hari ada biasa. gitu. Oke, Kang Upit, ini Iya, menarik. 12.000 UMKM selama 8 betul. tahun. Sebagai koordinator kan punya beban moral yang berat ya, Kang ya. Betul. Sulit gak, Kang, untuk membina 12.000 UMKM? Oke, kalau dibilang sulit pasti sulit lah ya Iya. kalau semuanya dikerjakan sendiri Mhm. gitu ya. Namun sejauh ini saya cukup apa ya intens gitu ya komunikasi dengan berbagai stakeholder pemberdayaan di Bandung ataupun Jawa Barat yang memang punya spirit yang sama nih dalam memberdayakan UMKM gitu ya. Tadi disinggung sama Pak CEO ada akademis ya. Jadi Rumah BUMN alhamdulillah banyak disupport oleh kampus-kampus di Jawa Barat ini dalam pemberdayaan UMKM. Entah itu untuk pelatihan UMKM-nya gitu ya dari para akademis untuk pelatihan ke UMKM termasuk para dosen dan mahasiswa pun melakukan riset nih di rumah BUMN dan UMKM-nya. Nah, ini penting sekali nih Mhm. karena setelah saya lakukan berkali-kali dampaknya ini sangat positif gitu ya. Karena rumah BUMN diteliti, UMKM diteliti, kita jadi dapat feedback gitu ya. Apa yang harus kita benahi gitu ya di Betul. dalam berbagai apa aspek operasional rumah BUMN ataupun UMKM-nya. Jadi kalau dari akademis biasanya ayo Kang tabung masalah sebanyak-banyaknya Oh, katanya. Biar nanti kita Betul. carikan solusi bersama dengan berbagai program kolaborasi dengan akademis. Nah, itu baru dari akademis ya. akademisi. Belum dari startup-startup di Bandung ini kan ekosistemnya cukup bagus ya. Ada startup keuangan, ada ekspedisi, ada pergudangan, ada dan startup lainnya yang sangat aware terhadap UMKM. Nah, ini sangat membantu juga Rumah BUMN Bandung dalam hal digitalisasi terutama gitu ya. Jadi kita ngomongin soal digitalisasi, kita punya partner nih mitra yang membantu pendampingan gitu. Karena kalau ngomongin UMKM gak cukup sekali ya, Iya. Betul. butuh pendampingan berkelanjutan. Jadi saya sangat apresiasi kepada para partner yang memang mau bareng-bareng dalam hal memberdayakan UMKM gitu ya. Termasuk ya dengan ini media nih salah satunya X Channel Radio ya Iya. yang Mm-mm. memberikan ruang promosi bagi Promosi para ya. pelaku UMKM mitra binaan di mana sebenarnya saya cari-cari kolaborasi dengan radio tuh udah lama. Nah, Hmm. cuman ini jodohnya dengan X Channel nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. disupport penuh oleh Teh Indah dan seluruh tim. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan ya. Amin, 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 amin. amin. Termasuk ya dengan berbagai stakeholder lainnya yang memang ini sih punya spirit yang sama gitu. Jadi alhamdulillah kolaborasi UMKM di Rumah BUMN ini sudah terjalin dengan baik gitu Mhm. ya. Tinggal kita mapping apa sih kebutuhan lainnya yang memang belum tercover gitu ya Mhm. dari baik itu dari dinas, dari startup supaya harapannya memang Rumah BUMN ini jadi top of mind pemberdayaan UMKM nih Iya, di Kota Bandung gitu dan betul. selalu eksis seperti X Channel. Amin, luar biasa. Iya, luar biasa, luar biasa. Rumah BUMN Bandung, pemberdayaan UMKM dan kebetulan juga bertemu ya kita berjodoh ternyata Betul sekali. X Betul. Channel dengan Rumah BUMN Bandung. Dan pastinya kalau ngomongin 12.000 UMKM dari tahun 2017, kita pengen tahu juga cerita barangkali ada UMKM yang udah dibina dan sekarang udah stabil, udah keren UMKM-nya. Barangkali bisa diceritakan oleh Kang Radinal atau Kang Upit. Oke, jadi memang perjalanan Rumah BUMN dari 2017 ini memang alhamdulillah banyak kisah-kisah inspiratif ya dalam artian UMKM yang memang sudah kita bina dan menjadi inspirasi UMKM lainnya gitu ya. Di antaranya kita ada brand bakso aci dengan brandnya itu namanya Moika Food. Mm-mm. Itu brand bakso aci asa Cimahi yang memang awalnya itu saya masih ingat ketika pertama kali join tuh mereka itu couple-planner jadinya. Suami istrinya awalnya bekerja, kemudian setelah usaha Moika Food ini jalan, ikut pelatihan di Rumah BUMN, mereka fokus di usaha tersebut yang awalnya konvensional, ikut waktu itu pelatihan marketplace dan progresnya cukup bagus gitu ya. Ketika dia gabung tuh
Kalau UMKM yang lain tuh beres pelatihan Mm-mm. udah pulang gitu ya. Iya. Ownernya ini cukup Aktif komit ya. dan aktif gitu ya. Dia nahan dulu nih narasumber, konsultasi lebih gitu ya, sehingga dan terlihat dari hasilnya pun ketika itu dapat award dari marketplace penjualan bakso aci terbanyak Oh. se-Indonesia loh itu. Luar biasa. Gitu. Karena memang dari rumah BUMN-nya kita memberikan ruang dan UMKM-nya pun punya kemauan gitu ya. Sampai selain itu UMKM tersebut masuk juga program BRI Inkubator dan BRI UMKM Ekspor. Jadi untuk masuk ke program tersebut UMKM cukup ketat ya seleksinya, dan Moika Food salah satu yang terpilih. Dan memang UMKM tersebut masih eksis sampai sekarang, bahkan UMKM-nya sekarang udah menjadi pendamping UMKM. Artinya sudah kalau kuliah tuh graduation lah ya. Yeah. Sudah ada di titik settle yang memang sekarang waktunya untuk berbagi ke UMKM yang baru merintis. Luar Itu salah satu biasa. cerita dari UMKM Moika Food yang sudah berhasil. Berarti ada juga yang pendamping UMKM itu adalah UMKM yang udah settle gitu ya Kang ya? Betul, yang Betul. sudah kita bina sebelumnya jadi anggota yang merintis dari awal kita baru buka juga ya. Betul. Harapannya memang seperti itu gitu. Oke, luar biasa. X People, kemajuan organisasi, kemajuan komunitas Rumah BUMN Bandung apalagi pasti tidak terlepas dari bagaimana kepemimpinan seorang CEO mudanya. Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya karena ada yang mau lewat dulu. So stay tune terus di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. X People masih di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi, masih bareng Indah ditemani oleh Kang Radinal, CEO muda dari Rumah BUMN Bandung, dan Kang Upit, Koordinator Rumah BUMN Bandung. Tadi sudah di-spill ya bahwa kemajuan Rumah BUMN tidak lepas dari bagaimana kepemimpinan. Nah Kang, ini kita ke CEO mudanya dulu. Kang Radinal ngomongin tentang Rumah BUMN Bandung membina para UMKM kan pasti banyak banget juga tantangannya. Kemudian juga sekarang digitalisasi yang begitu masif dan lain sebagainya, kan perlu banyak inovasi supaya UMKM-nya juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, kalau kepemimpinan Akang untuk terus berinovasi di Rumah BUMN sehingga Rumah BUMN sekarang udah 12.000 nih binaannya, kayak gimana Kang? Sebenarnya saya baru ya, kalau misalnya di Rumah BUMN itu baru 21 April kemarin teh. Jadi kalau misalnya kepemimpinan, saya yang pasti menerapkan kalau di Rumah BUMN itu tidak terlepas dari yang namanya disiplin sama konsisten kayak ya teh ya. Kalau kita lihat dari kisah inspiratif yang tadi Kang Upit udah ceritakan, itu kan konsistennya dia dalam selalu ingin tahu gitu ya dari UMKM itu. Jadi kalau misalnya di Rumah BUMN pun terhadap Kang Upit gitu ya, koordinator lainnya gitu ya, dan teman-teman partner lainnya juga, yang pasti konsisten dalam ingin maju gitu ya, dan jangan takut sama perubahan. Karena tadinya itu yang sudah saya ceritakan di awal juga, Rumah BUMN itu hanya pemberdayaan UMKM. Tapi kedepannya kita juga berubah tujuannya, akhirnya ada literasi digital. Nah berarti itu kan adanya perubahan-perubahan yang terjadi khususnya di UMKM itu, jangan takut sama perubahan gitu ya. Nah ini adalah satu PR terbesar kita juga gitu yang saat ini kepada pelaku UMKM. Karena untuk bisa mengajarkan mereka melek digital itu adalah suatu PR terbesar kita juga ya Kang ya. Betul. Karena pelaku UMKM ya tidak semuanya itu adalah Gen Z ataupun milenial ya. Kebanyakan juga yang daftar ke kami pun itu yang sudah baby boomers gitu ya. Sehingga untuk dalam mengajarkan mereka tuh ada suatu effort yang lebih lah gitu. Jadi ya kalau kepemimpinan saya sih, apa yang saya terapkan kepada teman-teman di Rumah BUMN maupun juga pelaku usaha itu konsisten dan jangan takut sama perubahan sih. Itu 2 poin penting yang
yang harus saya terapkan gitu. Betul betul, ya harus terus-menerus menyesuaikan dengan perubahan ya, Kang, ya. Iya betul. Apalagi UMKM sekarang kebanyakan juga marketplace ya untuk Mm-mm. mengoptimalisasi penjualan. Dan ngomongin juga tentang ya pembinaan kan pasti ada indikator keberhasilan. Nah, Betul. Kang Upit atau Kang Radinal, indikator keberhasilan dari Rumah BUMN Bandung ya terhadap UMKM-UMKM yang sudah dibinanya apa? Oke, Oke. untuk indikator jadi memang secara perkembangan ya dari UMKM kita memang punya namanya aplikasi Link UMKM. Hmm. Nah, jadi aplikasi Link UMKM ini tuh merupakan platform pemberdayaan terpadu dari BRI yang didedikasikan untuk UMKM dan termasuk memang di dalamnya tidak hanya UMKM, ada komunitas gitu ya. Kemudian ada modul belajar mandiri dan termasuk salah satu fiturnya yaitu asesmen UMKM naik kelas. Hmm. Jadi, nah di dalam asesmen tersebut terdapat kelas-kelasnya UMKM Tenda, sehingga UMKM yang memang baru bergabung di Rumah BUMN kita wajibkan untuk asesmen gitu ya, sehingga before dan afternya sebelum dan sesudah dapat pembinaan dari Rumah BUMN ini akan terlihat gitu ya. Harapannya memang ketika UMKM gabung ke Rumah BUMN itu tentunya kelasnya berbeda-beda ya Tenda. Ada yang memang mulai level dasar gitu ya, sampai yang sudah melek ke digital gitu ya. Kita memang tidak muluk-muluk gitu ya ketika UMKM ada progres gitu ya, naik dari misalkan dari konvensional ke modern, dari modern ke digital gitu ya, itu udah menjadi salah satu indikator keberhasilan dari masing-masing UMKM itu sendiri gitu ya. Termasuk yang memang saat ini Kementerian BUMN pun mempunyai aplikasi namanya Naksir UMKM yang memang Oh, untuk membantu monitoring UMKM secara berkelanjutan. Nah, untuk Naksir UMKM mungkin Pak CEO nih yang akan menjelaskan nih. Sebenarnya naksir UMKM juga itu untuk mengklasifikasikan pelaku UMKM juga. Nah, jadi kalau misalnya pelaku UMKM yang sudah daftar di kita maupun yang yang baru mau daftar, lebih baik memang mengisi link UMKM-nya BRI dan juga naksir UMKM yang ada di Kementerian BUMN. Biar mereka terklasifikasi kelasnya di mana dan goals kita itu kita bisa tahu pelatihan yang tepat apa sehingga nanti kalau sudah naik kelas pun mereka itu terukur gitu. Terukur secara data kami gitu ya sehingga nanti pelatihannya udah beda lagi nih gitu. Jadi memang goals utama kami itu adalah UMKM naik kelas gitu. UMKM naik kelas ini ya secara keterukurannya itu bisa diukur melalui dua platform ini gitu. Sehingga goals yang tadi ya secara keseluruhan itu bisa dengan mudah gitu ya diakses baik dengan pelaku UMKM-nya maupun kita sebagai pembina ataupun Kementerian BUMN yang menaungi kita juga gitu sama BRI juga ya Betul. gitu. oke, berarti bisa asesmen via aplikasi ya, jadi terlihat Tuh. progresnya dan ada kenaikan kelas ya Kang ya berarti. Ada, Tuh, betul. Ada kenaikan kelasnya dan tadi berbicara inspirasi sudah. Pengen tahu juga ada gak sih tantangan ataupun hambatan ketika membina para UMKM selama kurang lebih 8 tahun di Rumah BUMN, Kang Upi atau Kang Radina? Tantangan pasti ada. Tantangan itu nggak terlepas dari inovasi apa ya yang tepat untuk mereka gitu ya. Iya. Dari pelatihan yang tepat untuk mereka gitu. Sama kami juga harus mengetahui ya tadi itu harus banyak nabung masalah gitu. Nabung masalah dari pelaku-pelaku UMKM. Jadi dari nabung masalah ini kan kita bisa diskusi nih sama stakeholder lainnya gitu ya. Nah, sebisa mungkin sih kalau ada tantangan itu kita malah bukannya seneng tapi kayak malah terpacu gitu Oh, ya. Terpacu kenapa? Karena dengan masalah itu biasanya kita bisa tergerak untuk menemukan solusi gitu. betul, betul. Nah, jadi kalau misalnya sudah ketemu solusi itu enak banget tuh. Kita maksudnya bisa ke depannya itu terarah gitu ya. Bisa koordinasi dengan siapa ya ini gitu. Apalagi ini udah 8 tahun Kang Upit ya. Kalau saya kan baru ya. Kang Upit udah membangun ini 8 tahun itu stakeholder yang sudah kami punya itu sudah cukup banyak gitu ya. Nah, kedepannya juga nggak menutup kemungkinan
penambahan stakeholder pasti akan kita terus lakukan gitu ya. Jadi kalau tantangan yang pertama itu biasanya terkait inovasi yang tepat gitu ya. Inovasi yang tepat untuk pelaku UMKM ini, pelatihan yang tepat untuk mereka apa gitu ya. Sama kadang itu kita juga terkendalanya terkait pemasaran produknya mereka gitu. Kadang kita sudah kasih pelatihan gitu ya, terkait digitalisasi juga udah gitu. Kadang mereka banyak juga nih yang ngeluh, saya udah go digital, udah platform digital ini itu dan lain sebagainya sudah saya lakukan, tapi barang saya belum laku gitu. Nah ini tantangan baru nih buat kita gitu. Jadi kami juga mencari-cari solusi bagaimana ya pemasaran produk yang memang sekiranya belum tepat sasaran gitu ya. Belum tepat sasaran ini bisa kami bantu untuk pasar yang memang tepat buat dia gitu. Khususnya di industri yang memang bergerak di bidang kerajinan tangan itu biasanya. Nah kalau seperti itu kan biasanya pasarnya kalau di lokalan itu kurang ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita omong terkait pasar di internasional gitu, misalnya terkait apa namanya bule-bule yang datang gitu ya, kadang mereka tuh kan suka beli gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Nah kadang terfikir juga sih ke kami gitu ya untuk bisa mengakses gitu ya, bagaimana sih akses misalnya di hotel gitu ya, ataupun di apa namanya tempat-tempat seperti kereta api dan ataupun pesawat gitu ya, kita bisa akses ke sana untuk bisa misal buka booth dan lain sebagainya. Nah itu program kedepannya kita ya, untuk bisa kolaborasi dengan stakeholder yang ada gitu, sehingga barang-barang khususnya kerajinan tangan ini bisa lebih terjual gitu ya, bisa lebih meningkat omsetnya mereka gitu. Luar biasa, tantangan itu bukan untuk ditakuti ya Kang ya, tapi untuk dihadapi tadi ya, harus terus berinovasi dan juga beneran dipikirkan ini para peserta Rumah BUMN Bandung tadi masalahnya di bagian pemasaran dipikirkan juga ya oleh teman-teman atau rekan-rekan dari akangnya CEO, kemudian pengurus di Rumah BUMN ini gimana nih jalan keluarnya. Betul. Dan salah satu kalau ngomongin nabung masalah, salah satu masalah kayaknya UMKM belum maju-maju adalah permodalan nih Kak. Apakah di Rumah BUMN juga menyediakan pemodalan atau akses pemodalan? Kita bakalan bahas di segmen selanjutnya. So stay tune terus di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. X People masih di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi, masih berindah ditemani oleh Kang Radinal, CEO muda dari Rumah BUMN Bandung, dan Kang Upit sebagai koordinator dari Rumah BUMN Bandung. Nah tadi ya ngomongin tentang nabung masalah, biasanya UMKM belum mau atau belum mulai nih usahanya, atau anak-anak Gen Z pengen mulai usaha tapi terkendala modal. Nah kalau di Rumah BUMN sendiri apakah disediakan pemodalan atau misalkan disediakan akses linknya kemana gitu supaya dapat pemodalan? Kalau menyediakan modal, kami karena bergeraknya juga di Rumah BUMN itu non-profit ya, tapi kami kan khususnya saya dan Kang Upit itu memang dari BUMN BRI, yang mana BRI ini kan memang salah satu perbankan yang memang membantu UMKM juga dalam akses permodalan ya, karena ada produk-produk kredit yang mereka tawarkan juga gitu. Nah tapi kadang kalau misalnya pelaku UMKM itu mereka itu belum bankable gitu. Maksudnya belum bankable itu secara persyaratan belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit di perbankan gitu ya. Nah kadang kita juga ada rekanan dari BUMN lainnya gitu ya. Misalnya seperti PNM gitu. Kalau PNM itu kan memang akses perkreditannya juga memang khusus untuk pelaku UMKM yang memang belum bankable gitu, yang belum bisa secara persyaratan mungkin belum memenuhi untuk masuk perbankan gitu. Jadi memang untuk akses permodalan pasti akan kami bantu gitu, pasti akan kami bantu karena kami juga atas nama Kementerian BUMN, jadi kita kolaborasi dengan PNM gitu ya, kolaborasi dengan perbankan khususnya BRI ya untuk pelaku UMKM itu. Nah jadi terkait akses permodalan, kalau misalnya usahanya sudah kita bina, sudah settle gitu ya, dan mereka memang membutuhkan modal gitu, itu bisa kami bantulah
khususnya di rumah BUMN ya. Apalagi kalau secara track record sudah jadi anggota, kita sudah tahu usahanya seperti apa gitu kan. Jadi yang akan memberikan modal juga pasti kan akan lebih percaya insya Allah gitu. Iya, berarti ada peluang ya Kang Ada ya. peluang. Nah, kalau misalkan di rumah BUMN sendiri sebagai anggota itu ada periodisasinya nggak? Misalkan setahun atau nggak ada? Untuk periodisasi nggak ada Nggak sih. ada ya. Jadi memang selama UMKM-nya masih memerlukan pelatihan gitu ya. Tapi memang harapannya kita yaitu tadi seperti yang success story sebelumnya gitu ya. Kita bisa mencetak para pendamping-pendamping UMKM selanjutnya gitu ya. Jadi ada masa di mana memang mereka udah kenyang nih ikut pelatihan ya. Selanjutnya mereka harus berbagi gitu untuk ke UMKM memang baru memulai gitu ya, Iya. masih di segmen mikro dan memang perlu bantuan untuk memajukan bisnisnya itu sendiri gitu. Oke, berarti selama membutuhkan pelatihan dan pembinaan, silakan untuk datang terus ya Kang ya di rumah BUMN Betul Bandung. sekali. Dan pastinya tadi fasilitasnya luar biasa, kemudian narasumber-narasumber yang dihadirkan juga akan akademisi-akademisi dan praktisi di bidang UMKM dan lain sebagainya. Pasti juga terbersit nih di pikiran X-People, ini bayar gak sih? Nah, bayar gak Kang? Ini harus bayar gak sih? Nanti harus bayar lagi gitu. Kita gratis. Jadi mau ikut pelatihan itu gratis, daftar gratis, ikut pelatihan gratis. Pokoknya kita memang itu di Kementerian BUMN itu pun memang tanggung jawab sosial dan lingkungan gitu ya, forumnya gitu. Jadi memang kita tuh lembaga yang memang khusus untuk membina UMKM untuk naik kelas gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bayar atau tidak, kita gratis. Gratis, Iya, betul. Bahkan kalau gratis. ikut pelatihan offline gitu ya, kami menyediakan ini loh, makanan dan minuman juga gitu. Wah, menarik ya Jadi sih dapat ilmu Dapat iya. ilmu iya, kenyang iya ya Kang ya. Luar biasa. Berarti X-People buat kamu semua yang punya UMKM atau baru mulai gitu ya untuk pengen bisnis, boleh banget jadi anggota Rumah BUMN Bandung. Nah, caranya gimana Kang? Kang Upit, Kang Radina? Oke, caranya gampang. Yang pertama, kita ada WhatsApp admin Rumah BUMN yang mana bisa dicek di Instagram kami, namanya rumahbumn.bandung. Di situ ada WhatsApp kami, nanti tim admin akan mengarahkan untuk mengisi link pendaftaran dan nantinya UMKM diarahkan untuk datang ke Rumah BUMN Bandung yang beralamat di Jalan Jurang nomor 50 dan harapannya membawa produk UMKM-nya supaya kita bisa lihat nih produknya seperti apa gitu ya. Nanti nextnya kita akan masukkan ke grup WhatsApp Mitra Binaan sehingga UMKM yang baru bergabung tersebut terinformasi kegiatan-kegiatan apa saja yang sesuai yang dibutuhkan gitu. Oke, langsung aja ya follow Instagramnya di BUMN BUMN.Bandung. betul. Iya. Dan juga ada akun TikToknya ya, Oh. Rumah BUMN.Bandung. Iya, dan nanti bisa ada nomor WhatsApp-nya di sana, bisa langsung Betul. daftar, nanti bisa langsung silaturahmi juga ke Jalan Jurang ya di Rumah Betul. BUMN Di setiap Bandung. hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8:30 sampai jam 4:30 sore. Oke, 4:30 sampai 5:30 sore. Yang co-working space kan itu juga terbuka untuk setiap orang Iya. untuk mau nongkrong di Terbuka sana. sangat. Barangkali itu Boleh. bukannya dari hari apa juga sama juga? Sama. Sama juga, 8:30 sampai 4:30. 4:30 sampai 4:30 hari Senin sampai Jumat. Jumat. Luar biasa, X-People ini cocok banget. X-People buat kamu semua yang baru mulai bisnis atau punya UMKM, perlu circle juga ya kalau UMKM ya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Biasanya kita arahin juga nih UMKM-nya misalkan baru bergabung hanya di Rumah BUMN nih. Nah, kita sering arahkan, ayo Bapak Ibu gabung juga ke dinas koperasi, misalkan untuk kedinasannya, kemudian ke komunitas. Misalkan kan di Bandung ini cukup banyak ya komunitas Iya, kuliner, komunitas betul. fashion, komunitas kerajinan gitu ya, supaya informasinya lebih masif gitu, nggak Betul. hanya dari Rumah BUMN. Dan itu kita biasa sering edukasi juga, karena semakin banyak kita menjalin kolaborasi, kemitraan dengan partner-partner tersebut, semakin banyak informasi yang bisa didapatkan dan nantinya banyak program juga yang akan Iya. didapatkan oleh UMKM. Betul, relasi itu yang paling Tuh, penting. relasi. Dan sudah mau 8 tahun ya Kang ya? Iya, nggak kerasa nih. Kapan berarti 8 tahunnya itu? Juni ini 8 tahun. Juni. Udah mau ulang tahun ya sih baru. Pasti kalau misalkan udah 8 tahun mau ulang tahun juga ada harapan dong ke depannya ya.
depannya harapan untuk Rumah BUMN ke depannya dari Kang Radinal sebagai CEO muda, nanti dari Kang Upit juga sebagai koordinator yang sudah membersamai selama 8 tahun. Betul. Boleh Kang Radinal dulu? Kalau saya harapannya untuk Rumah BUMN yang pastinya anggota kami itu semakin bertambah, tapi tidak cuma bertambah aja, tapi juga sama-sama berkembang kita, sama-sama naik kelas gitu. Dan pastinya harapan kami usahanya mereka semakin lancar dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kami berikan gitu ya. Jadi dari pelatihan-pelatihan itu usaha mereka semakin berkembang. Ya kalau bisa sih sampai dengan go global tadi ya Kang Iya. ya. Betul. Jadi bisa go internasional mereka. Jadi nggak cuman artis aja yang go Iya, internasional, bener. pelaku UMKM juga bisa go internasional Harus. gitu. Betul. Kalau dari Kang Oke. Upit? Kalau dari saya sih memang harapannya UMKM tersebut ya sama ya bisa berkembang ya. Yang mana memang mimpinya kami di Rumah BUMN bisa mengantarkan betul tadi kata Pak CEO mengantarkan UMKM go global gitu ya. Namun harapannya juga minimal atau UMKM tersebut bisa dikenal secara nasional, bisa diterima di pasar nasional yang nantinya tentunya dapat membuktikan di pasar global gitu karena UMKM di Rumah BUMN sudah banyak ya Pak CEO yang go global juga dan walaupun di level UMKM namun produknya tidak kalah bersaing gitu dan banyak disupport juga sama kementerian untuk khususnya Kementerian BUMN ya untuk membantu UMKM go global gitu. Oke, luar biasa ya UMKM bukan hanya go nasional tapi juga go global. Dan X-People satu visi mulia dari Rumah BUMN Bandung yang memberikan banyak fasilitas untuk teman-teman yang ada di Bandung khususnya para pelaku UMKM. Jadi jangan disia-siakan, langsung aja daftar ya jadi Betul. anggota Rumah BUMN Bandung. Kamu boleh langsung follow Instagramnya di @rumahbumn.bandung atau TikToknya juga sama ya @rumahbumn.bandung. Nanti kamu bisa daftar di nomor WhatsApp yang ada di sana. Nanti kamu bisa langsung silaturahmi untuk lihat juga produknya dan nanti diklasifikasikan masuk kelas mana nih. Dan bisa naik kelas juga ke depannya. Kang Radinal, Kang Ya. Upit, tidak terasa juga udah mau selesai ini segmen kita. The last Iya nih. but not least, closing statement atau pesan atau ajakan juga ke para pendengar kita atau orang-orang yang sedang menonton, teman-teman yang sedang menonton juga untuk bergabung di Rumah BUMN Bandung. Silakan. Closing statement Akang Teteh, pelaku usaha UMKM di Bandung. Ayo ikut daftar kami di Rumah BUMN Bandung. Itu silakan follow Instagram kami dan juga ikuti instruksinya. Karena dengan ikut Rumah BUMN Bandung itu tidak ada ruginya. Yang pasti pelatihan dapat, relasi dapat, dan juga ilmu-ilmu baru juga dapat gitu ya. Bahkan ajang-ajang pameran dan lain sebagainya yang ingin diikuti oleh seluruh UMKM yang memang ingin tampil ya produknya di kancah nasional maupun internasional, itu kami bisa membuka peluang juga untuk kalian semua gitu. Jadi silakan daftar sekarang juga gitu ya. Kami tunggu di Rumah BUMN Jalan Jurang nomor 50 ya Kang. Oke, sama benar. untuk nih buat tadi kalau para CEO ya buat UMKM. Nah, kami juga mengajak buat para akademisi, praktisi dan juga partner ataupun stakeholder UMKM memang fokus di pemberdayaan UMKM buat datang juga ke Rumah BUMN. Hayu kita kolaborasi Iya. karena kita sangat terbuka menjalin kolaborasi dengan partner-partner untuk memajukan UMKM yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya. Oke, betul banget ya untuk para akademisi ataupun praktisi yang pengen juga terlibat dalam pemberdayaan UMKM, boleh banget untuk berkolaborasi bersama ya Kang ya. Benar. Karena kalau jalan sendirian kayaknya berat. Berat. Jadi kalau barengan, yuk kita bareng-bareng gitu ya beratnya. Tapi sama-sama ringan nantinya kalau misalkan kita barengan. Dan pastinya tadi ya dapat pelatihan, iya, dapat relasi, iya, akses pameran juga, iya. Betul. Dan pastinya dapat akses promosi gratis di Radio X Channel Bandung. Benar. Itu dia pentingnya. penting tuh. Iya, itu dia. Jadi buat kamu yang mau join langsung aja ya UMKM yang baru mulai, apalagi yang baru mulai, kemudian yang udah ada tapi kayaknya belum punya circle atau belum dapat pelatihan dan pembinaan untuk
naik level UMKM-nya, langsung aja daftar di Rumah BUMN Bandung. Kamu bisa kunjungi lagi ya Instagramnya di @rumahbumn.bandung atau TikToknya juga sama @rumahbumn.bandung. Ada nomor WhatsApp-nya, langsung aja daftar, nanti bisa langsung silaturahmi ke Jalan Jurang nomor 50. Betul. Terima kasih banyak Kang Upit, Sama-sama Sama-sama Kang Teh Radinal, Indah. senang sekali. Nanti juga akan ada kolaborasi-kolaborasi hebat ya dari Rumah BUMN dan X Channel, ditungguin aja. Siap. Barangkali nanti ada pelatihan apa gitu ya, public speaking untuk UMKM juga Oh, bisa boleh banget. banget. Bisa. Pitching lomba nanti kayak gimana? Bisa jadi narasumber nanti. Iya. Boleh juga. Nanti kita main ke Rumah BUMN Bandung. Sekali Siap, lagi siap. terima kasih banyak Kang Upit, Kang Sama-sama Sama-sama, Teh Radinal. Indah. Teh Indah. Terima kasih. Semoga sehat selalu, sukses Amin. juga Rumah BUMN-nya dan Amin, amin. terus semangat untuk memberdayakan UMKM. Dan X-People, terima kasih juga sudah mendengarkan perbincangan kami dari awal sampai akhir. Dan buat kamu misalkan pengen share nih, obrolan kita penting banget kayaknya, orang-orang harus tahu nih Rumah BUMN Bandung. Kamu bisa share ya link YouTube kami, link video ini di @xchannel909fm, dan kita akan ketemu lagi dalam program kesayangan kita, program Melek Cuan, di episode selanjutnya. So stay tune terus di 90,9 FM X Channel, radio inspirasi segala generasi. Dadah.